Apa kabar, bro? Gua harap lu semua sehat dan semangat. Kembali lagi di channel Komik X7, yang selalu menghibur lo dengan alur cerita yang asik dan gokil. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Alasan kenapa Kang So yang dulunya sering menyelamatkan orang-orang disebut sebagai Emperor of Flame adalah karena kehebatan skill King Gong miliknya yang sangat luar biasa sehingga dikenal sebagai teknik Invisible Body. Bak namanya sejejak bayangannya pun bahkan tak ditemukan, dan dia dapat dengan gesit dan lincah mengakhiri nyawa lawannya. Setelah mendapatkan gelar sebagai Top Life Saver and Good of Death, Kang So yang telah menggapai sebuah level baru dalam pencerahan kultivasi menyempurnakan teknik Invisible Body miliknya, yang kemudian diberi nama teknik Void Invisible Body. Wakil presiden itu orangnya sangat menyebalkan, bukan? Kang So yang berlari menggunakan tekniknya, tapi lebih menyatukan secara sempurna dan menyeluruh dengan area sekitar, sehingga membuatnya mustahil untuk terdeteksi. Tidak hanya membuat kehadiranku sepenuhnya tidak terdeteksi, tapi juga meningkatkan skill King Gong milikku, jawab Kang So. Dan teknik baru ini ditambahkan dengan seni bela diri yang luar biasa kuat milik Kang So, membuatnya dijuluki sebagai Material Arts Good, sebuah eksistensi yang jauh lebih hebat daripada Good of Death. Ya, akhirnya Sun Tai tiba di sebuah restorannya. Ketika Sun Tai sampai, dia memarkirkan motornya. Akhirnya aku penasaran, di manakah Kang So sekarang? Karena aku menganggap ini sebagai sebuah pertandingan, aku meningkatkan kecepatanku lebih cepat dari biasanya. Kau terlambat. Ayah, kau sudah pulang, ucap anak Sun Tai. Kemarilah Sun Tai, ucap Kang So. Kau ternyata sampai duluan. Sejak kapan kau sampai di sana? Hahaha, ayah telat. Kang So sampai 10 menit yang lalu. 10 menit yang lalu? Kang So, seperti yang ku bilang, kau dapat mengantarkan makanan tanpa mengendarai motor, ucap Sun Tai. Dan juga soal tes Awakener yang kusebutkan terakhir kali. Kau harus segera mengambil tes tersebut. Aku sekarang jadi sangat penasaran dengan kelasmu, ucap Sun Tai dengan sangat penasaran. Itu oke lah, ucap Kang So. Scene berpindah ke sebuah gedung yang menjulang tinggi. Ya, kita akhirnya sampai di sini, Kang So, ucap Sun Tai. Meski aku sendirilah yang menyuruhnya untuk mengambil tes Awakener, ucap Sun Tai. Ada banyak sekali orang di sini, ucap Kang So. Terdapat terlalu banyak prosedur administratif yang perlu diproses oleh Kang So karena dia keluar dari sebuah gate. Tolong lengkapi formulir ini, Pak, ucap mbak-mbak administrasi. Baik. Aku tidak punya KTP dan alamat. Apa yang harus kulakukan, ucap Kang So. Sun Tai pun menjawab, tulis Kang sebagai margamu, berhubung namamu Kang So, dan tulislah alamat toko kita sebagai alamat tempat tinggalmu. Ya, proses administrasinya memakan beberapa hari, lebih lama untuk selesai. Sungguh proses yang rumit dan panjang, tapi tidak apa-apa, ini semua demi Kang So, ucap Sun Tai. Hei Sun Tai. Ada apa Kang So? Apa yang harus aku lakukan di tes Awakener tersebut? Itu. Ketika kau menjalani tes itu, kau akan diberikan 2 bola kecil yang sedikit lebih besar dari kepalan tinjumu. Energi ini disebut energi listrik. Energi listrik yang akan mengalir di antara kedua bola tersebut.
Semakin banyak energi yang mengalir melalui tubuhmu, maka akan semakin rendah kelas awakenermu. Tapi sebaliknya, jika semakin banyak energi yang kau blokir masuk ke tubuhmu, maka akan semakin tinggi kelas awakenermu. Ini dia contohnya di atas. Dengan kata lain, itu dianggap sebagai awakener yang kelas tinggi, berarti memiliki energi yang bisa mengalir masuk ke dalam seluruh tubuhmu semakin sedikit. Apa dianggap sebagai kelas awakener yang tinggi itu adalah hal yang bagus? Ucap Kang Zo. Tentu saja, hidupmu akan berubah 180 derajat. Beberapa dari para awakener kelas tinggi malah diperlakukan seperti harta sebuah negara. Intinya, jika kelasmu tinggi, kau akan menjalani hidup yang nyaman, ucap Sun Tae sambil tersenyum. Oh, ternyata begitu ya. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan menari bahagia dalam situasi tersebut. Tapi aku tahu lebih baik dari siapapun bahwa kekayaan dan kehormatan adalah hal yang tidak berarti bagiku. Keinginan manusia tidak memiliki batas, dan bentuk dari keinginan tersebut adalah sesuatu yang infinity. Tak peduli seberapa banyak kau mencobanya, yang namanya manusia tidak akan pernah puas. Aku sudah muak dengan dunia yang seperti itu, sehingga aku hidup menyendiri dengan bocah tersebut di atas gunung. Aku tidak boleh membiarkan hidup damaiku diganggu di sini. Aku rasa aku harus mengontrol energi internalku lebih baik lagi mulai sekarang. Kalau begitu, aku akan masuk lebih dulu. Baiklah, semoga beruntung. Sun Tae. Awal scene kita diperlihatkan dengan gedung yang menjulang tinggi. Ya, gedung itu adalah gedung Asosiasi Awakener Korea. Asosiasi bekerja dengan Departemen Pendukung nomor 1, yang menjaga rahasia pertama sebagai prioritas utamanya dan sebagai pusatnya. Semakin dekat dengan nomor 1, semakin penting juga misinya. Pemimpin dari pendukung kedua bertanggung jawab atas pembelajaran para isolasionis. Betapa pentingnya pekerjaan itu harus dilakukan. Alasan kenapa pekerjaan itu penting untuk dilakukan di antara para isolasionis, ada banyak orang yang memiliki kesadaran kelas atas. Itu sebabnya meskipun hal tersebut menghambat pekerjaan utama mereka, pembelajaran mereka ditetapkan sebagai tanggung jawab langsung oleh pemimpin tim. Oi, apa kau bekerja lagi, Pak Seon? Ya ampun, rekan kerja elitku, Baek Yun Ho. Apa yang membawa anggota departemen nomor 1 yang lebih sibuk daripada aku datang ke sini? Aku dengar jika ada sebuah sistem pembelajaran bersama yang bersama para isolasionis. Karena kau adalah orang yang bertanggung jawab dan aku masih bertugas, aku datang untuk mengetahui apa yang kau ingin nyemil bersamaku. Ngomong-ngomong, kelas para awakener, bagaimana prosesnya? Lihatlah saja sendiri di sana. Dia adalah seorang isolasionis pertama yang muncul setelah sekian lama. Kepala departemen tidak terlalu menjelaskan itu, tetapi dia benar-benar membuatku kecewa. Kelas F. Ya, ada kasus yang seperti ini. Waduh, memalukan sekali. Pertama-tama, karena dia adalah seorang isolasionis, dia akan berada dalam masalah. Dan akan lebih baik bagi dia jika dia seorang yang berkelas tinggi. Benar, kau sedang bertugas hari ini. Aku agak lapar, jadi gimana jika kita makan malam topoki pedas? Aduh, sakit. Cemilan apa? Kenapa? Temanku, apakah aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk makan topoki pedas?
Jajangmyeon, daging babi asap manis, dasar berandalan. Kita hanya perlu hidup yang dapat menyenangkan perut kita. Oh, tolong lepaskan aku. Apa? Demi hidup saja? Kurang ajar. Kangso yang baru bangun tidur. Temanku yang cunggak 17.50. Ini periode ke-7 dalam hari. Sedikit informasi, itu artinya adalah notasi waktu periode yang ke-7. Itu antara jam 17.30 sampai 18.30. Tubuhku lebih lelah daripada biasanya. Apa ini karena aku mempelajari banyak informasi hanya dalam waktu sehari saja? Namun, ada periode waktu ketika aku cukup puas. Hari sebelumnya, setelah pembelajaran di sore hari, waktu ketika aku makan. Ini makanan apa? Ini kue roll. Rasanya yang diikuti dengan jajangmyeon itu mengejutkanku. Yang percaya diri jika aku sudah merasakan seluruh macam hidangan. Lagi pula, aku ingin melawan rasa lelah ini dengan pernafasan Qi. Namun, terlalu berisiko untuk melakukan di sini. Jika mereka mengetahui jika aku bukan seorang Awakener kelas F, maka ini akan menjadi merepotkan. Aku hampir ketahuan oleh wanita itu yang datang untuk makan mie kacang tanah. Tempat ini adalah tempat asosiasi yang dimana para Awakener ini bekerja setiap waktu. Jadi, mungkin ada orang-orang yang lebih peka daripada wanita itu. Aku harus perlu berhati-hati lagi. Aku penasaran mengapa mereka melalui semua masalah ini. Tetap saja, isi dari pembelajaran ini jauh lebih berguna daripada yang aku pikirkan. Kang Xiao yang sedang membaca buku kemarin sore di ruang edukasi. Saat gerbang kelas S berbalik arah, keluarlah banyak sekali monster-monster demonik. Saat itu, penduduk dan para Awakener pada terluka. Perang itu dinamakan dengan bentrokan besar. Dengan susah payah manusia berhasil menaklukkan semua monster demonik itu. Tapi, medan dari bentrokan besar itu pun hancur. Dan itu menjadi tanah kematian, di mana bahkan para kriminal saja tidak akan bersembunyi di sana. Setelah itu, orang-orang tanah kematian itu adalah tempat pertama yang aku temui ketika keluar dari gerbang. Jika tidak lebih dari 2 gerbang kelas S yang terbentuk, tanah kematian pasti muncul di negara ini. Asosiasi Awakener tidak akan dapat menahan itu. Berdasarkan dari pembelajaran yang aku terima baru-baru ini, negara Korea seperti rangkaian blok-blok yang sangat seimbang yang diagregasi di bagian atas. Berdasarkan situasi ini, bahkan krisis kecil akan menggulingkan menara itu. Dalam situasi seperti itu, jika makhluk fana sepertiku muncul, itu tidak akan mungkin bagiku untuk hidup dengan damai. Ini mungkin pemikiran yang egois, tetapi jika aku ingin hidup dengan damai, aku tidak bisa membiarkan orang-orang mengetahui tentang diriku. Ucap Kang Sung yang semangat berapi-api. Ayo bersembunyi dengan hati-hati. Master dari energi yang menyegarkan ini adalah Ketua Tim Pak Seung. Tuan Kang Sung, apakah sudah bangun? Iya, masuklah. Kau terlihat sangat kelelahan hari ini. Apa begitu ya? Kang Sung pun membuatkan kopi.
Ini, minumlah kopi dulu. Lanjutkan sekali, Tuan Kangso. Ini adalah sesuatu yang kau pelajari kemarin. Kau membuat segelas kopi dengan sangat natural hanya dalam sehari. Ini karena kau mengajariku dengan baik, Ketua Tim. Ini jika kau minum kopi ini akan mengurangi rasa lelahmu. Oke, terima kasih. Aku akan meminumnya. Wah, apaan ini? Menyegarkan sekali. Apakah ini dari dungeon? Oh, ini apa? Rasanya seperti aku baru bangun setelah tidur lama. Dia sangat tertarik dengan pembelajaran kemarin. Jadi, aku menyeduhkan kopi sebagai balasannya. Ketua Tim, bagaimana dengan jadwal pembelajaran hari ini? Oh, pagi ini kita akan mulai dengan berjalan-jalan di kantin. Dan setelah itu kita akan ke kantin. Kantin itu, aku menantikannya. Hahaha, aku bilang pada mereka untuk lebih memperhatikan menu sarapan hari ini. Lalu, ayo kita pergi ke kantin. Iya, ayo kita pergi. Ini dia, kantin ini. Cukup ramai bukan? Ini seperti kantin di medan perang, Ketua Tim. Haha, tempat ini seperti sebuah medan perang. Jadi itu adalah analogi yang bagus. Namun, ini bukan medan perang sungguhan. Tempat kerja ini seperti sebuah medan perang. Jadi, itu adalah analogi yang bagus. Namun, ini bukan medan perang sungguhan. Jadi, banyak makanan yang mau kau makan, silakan ambillah. Kau bisa menaruh makanan sebanyak mungkin di nampanmu seperti ini. Bukankah tidak akan cukup untuk orang-orang yang akan datang telat? Tuan Kangso, kau orang yang sangat peduli. Tidak perlu khawatir. Jika makanan ini habis, para pekerja kantin akan membuatnya lagi. Makanan lebih keren sekali. Itu karena kita hidup dalam era yang berkelimpahan setelah pemulihan. Kelimpahan. Persediaan itu luar biasa. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah hal lain. Oh, apa itu? Hal yang luar biasa adalah kecepatan dalam proses distribusi dan kemampuan sempurna untuk menyimpan bahan. Orang ini, dia adalah seorang isolasionis, namun dia berpikir sejauh itu hanya dengan informasi seperti ini. Itu semua berkat kerja keras para ilmuwan, Tuan Kangso. Berkat mereka, kita dapat memakan makanan yang berbeda setiap hari kan? Ini adalah waktu pemulihan bagi para pekerja kantoran. Waktu makan memang adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Meskipun aku lebih memilih makanan ringan, hanya untuk memenuhi perutku. Oh, begitu, Cap Kangso. Apakah kau suka makanannya? Ya, itu makanan yang sangat memuaskan. Aku suka. Bagus deh. Setelah tur dan penjelasan singkat, kita akan menghentikan pelajaran hari ini di sini. Kita berhenti lebih cepat dari perkiraanku. Apakah tidak masalah? Kau cermat sekali. Jika kita mengikuti dokumen aslinya, kita akan ada kelas sore dengan latihan skill perang, tapi Tuan Kangso adalah seorang kelas F. Jadi kita akan menghilangkan kelas itu dan melewatkannya. Ada bagian yang nyaman dari kelas F kan? Ini memakan kesadaranku. Aku menghilangkan beberapa bagian dari jadwal karena aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Untuk berpikir jika aku menggunakan kepolosan isolasionis ini untuk keuntunganku, maka aku sangat berdosa. Ini adalah ruangan latihan. Selama kau masih memiliki lisensi Awakener, semua orang dapat berlatih di sini. Terlepas dari kelas manapun dia,